Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Ya pemirsa, petugas Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuhan bersama Bea Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti Riau menemukan ratusan kilogram bakso babi dalam kemasan makanan beku asal Malaysia. Daging babi olahan ini masuk ke wilayah Kepulauan Meranti secara ilegal. Inilah pemirsa gudang tempat penyimpanan ratusan kilogram bakso babi dalam kemasan makanan beku asal Malaysia yang digerebek oleh petugas. Rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ini berada di Jalan Inpres, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas, barang-barang jenis makanan ini masuk dari perairan secara ilegal dengan rincian 866 pak yang terdiri dari 18 item barang, termasuk bakso babi dan daging babi beku. Sejumlah pelajar sekolah dasar di Dusun 4 Kecamatan Gunung Labuhan Lampung harus bertaruh nyawa dengan bergelantungan di tali baja untuk berangkat ke sekolah. Jembatan gantung yang biasa dilalui para pelajar ini rusak diterjang banjir dari luapan sungai Uai Besai pada 10 Maret lalu. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 30 meter dan lebar 1,5 meter ini sudah terlepas dan hilang terbawa air. Hanya menyisakan kawat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Walhasil, para siswa asal Dusun 4 harus bertaruh nyawa untuk menyeberangi sungai Uai Besai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Kondisi jembatan ini memang sangat mengkhawatirkan sebab dibangun pertama kali pada tahun 1982 dan baru diperbaiki satu kali saja pada tahun 2012. Perkampungan yang dijadikan tempat judi dan peredaran narkoba di Batam digerebek petugas gabungan. Polisi menangkap 47 orang, 4 diantaranya pemakai narkoba. Tim gabungan menggerebek perkampungan di wilayah Simpang Dam Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau yang diduga menjadi tempat perjudian dan peredaran narkoba. Satu persatu rumah diperiksa. Sebagian dijadikan tempat berpesta narkoba dan sebagian lainnya menjadi arena judi gelanggang permainan. Petugas tidak hanya menangkap 47 orang, 43 orang penjudi dan 4 orang pemakai narkoba. Setiap kita melakukan kegiatan di sana pasti tutup ya, jadi itu buka tutup itu terus. Nah makanya dari situ langsung kita amankan, kita bawa ya peralatan helper ini. Karena di situ sudah terbukti ya kemarin hasil dari penyelidikan anggota kami di lapangan bahwa di situ ada unsur perjudiannya, itu ada penukaran duit ya, di situ berarti ada unsur judi. Sejumlah alat judi disita dan polisi masih menelusuri pihak pemasok narkoba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menjaga anak kita dan memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional.
Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, versi gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan tahun ini. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet nomor 38 Seskap DKK 03 2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat arahan Jokowi itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Dalam surat tersebut, larangan kegiatan buka puasa bersama bagi pegawai pemerintah karena penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan juga wali kota. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah? Berikut liputannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena kan kemarin katanya pemerintah udah mencabut PPKM. Ya seharusnya sudah boleh lah kita beraktivitas kembali di luar. Terutama sekarang kan bulan Ramadan ini memang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang karena selama 3 tahun ya mereka ada pembatasan sosial. Dan pertimbangan di situ beliau menyebutkan bahwa terkait kehati-hatian aspek COVID, saya pikir juga masuk akal juga untuk kehati-hatian. Selain itu juga mungkin ada pertimbangan lain di tengah maraknya flexing keluarga pejabat. Mungkin Pak Presiden juga, ini menurut saya langkah yang tepat Presiden mengimbau ini supaya sebagai antisipasi banyak hal lah pertimbangannya, nggak hanya 1-2. Gitu. Kalau menurut saya sangat tidak setuju karena 2 tahun ini kita sudah dilarang untuk buka puasa bersama karena PPKM. Namun ketika di tahun ini sudah transisi menuju endemi, kenapa harus dilarang lagi gitu? Karena ini juga momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama yang berpuasa untuk bisa berkumpul dengan keluarga, teman, dan kerabat untuk berbuka puasa bersama. Komisi 3 DPR mencecar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana soal temuan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dan juga PPATK, Ketua PPATK memastikan temuan transaksi mencurigakan tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyusul kontroversi transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dalam rapat itu, anggota Dewan kompak mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Anggota Komisi 3 asal fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, berkali-kali meminta penegasan kepada PPATK soal temuan tindak pidana pencucian uang dari transaksi mencurigakan tersebut. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, mantap kali dipakai. Publik melihat ini TTPU. Ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang, itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya. Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Kalau kita semak ya, Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau. Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya. Transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa ini? Jenis kelaminnya. Ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap nggak masalah, ujungnya nanti santai aja ujungnya, ya.
Oleh karenanya saya minta ketegasan dari Pak Ivan, Ketua PPATK, untuk memberikan pernyataan yang clear. Data 349 ini bermasalah apa tidak? Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun tersebut tidak serta-merta terkait tindak pidana korupsi. Namun, temuan itu bisa dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak, itu karena memang urusan kepabianan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat, ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang jumlahnya mencapai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Perputaran uang dalam transaksi janggal itu diduga bersinggungan dengan tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dan cukai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polemik kedatangan timnas U20 Israel terus bergulir. Usai MUI, kini giliran Gubernur Bali yang menolak kedatangan timnas U20 Israel ke Bali. Piala Dunia U20 2023 akan segera digelar di 6 kota dan kabupaten pelaksana mulai tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Namun kehadiran timnas U20 Israel ke Indonesia sebagai salah satu tim yang lolos menjadi polemik. Terbaru, Pemprov Bali melayangkan surat keberatan untuk Israel agar tidak berlaga di Gianyar sesuai dengan sudut pandang politik Indonesia. Sementara PLT Menpora memastikan telah menerima surat tersebut dan telah berkomunikasi lebih lanjut agar semua pihak mencari titik temu untuk tetap mengakomodir setiap tim peserta Piala Dunia U20 2023. Pokoknya kan ini sudah merupakan kebijakan, sudah pemerintah. Karena itu kita akan coba mencari titik temu lah. Karena kita kan menjadi tuan rumah ini kan mengajukan melamar. Betul. Ya, dan itu harus menjadi pertimbangan bahwa kita sangat menjunjung tinggi dan harus patuh terhadap konstitusi. Ya, itu tidak bisa ditawar itu. Bali akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bersama DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan pada rapat panitia kerja atau Panja Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama. Dan kami memiliki cuplikan rapat tersebut untuk Anda. Sahkan, izinkan saya kembali mempertegas supaya publik paham, tahu apa yang kita putuskan malam ini. Kenapa? Karena masyarakat kita tuh kadang bingung yang mana BP, yang mana BPIH gitu kan. Nah, saya tegaskan, satu, Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah tahun 2023 miladiah per jamaah untuk jemaah haji reguler sejumlah 90.50.637,26 rupiah. Itulah BPIH.
Nah, dari 90.050.000 ini yang menjadi beban jemaah yang harus dilunasi, yang harus dibayarkan atau namanya BP, supaya jelas ini, kewajiban jemaah itu dari 90 juta, 50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah 812.700 rupiah, 26 atau sebesar 55,3%. Ya, usai rapat dengan DPR tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan bahwa pemerintah menetapkan biaya haji yang proporsional. Berikut pernyataannya. Keputusan yang mudah, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sudah kurang lebih sebulan dan 2 minggu terakhir kita habis-habisan itu untuk baku hitung gitu ya, terkait kebutuhan jamaah haji, dan alhamdulillah sudah disepakati, meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Itu intinya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata.
menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi, hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Kamu lagi chat? Pengrajin kolang-kaling makanan berbuka puasa mulai kebanjiran pesanan sejak sebulan terakhir memulai produksi. Pengrajin di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Tuban, Kabupaten Lampung Tengah telah memproduksi sebanyak 7 ton buah kolang-kaling untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. Inilah kolang-kaling. Buah dari pohon aren ini sangat digandrungi masyarakat saat bulan Ramadan. Selain rasanya yang enak, buah dengan tekstur kenyal berwarna putih ini ternyata mengandung banyak nutrisi seperti fosfor, zat besi, karbohidrat, dan kalsium yang tinggi dan tentunya sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tidak heran jika kolang-kaling menjadi salah satu makanan primadona selama bulan puasa. Sejak sebulan terakhir, seorang perajin bernama Taufik ini telah memulai produksi buah kolang-kaling untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di tahun ini, permintaan buah kolang-kaling cukup tinggi. Sejak sebulan membuka produksi, Taufik telah memproduksi buah kolang-kaling sebanyak 7 ton untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. 1 bulan ini udah hampir. 1 bulan ini kita sudah keluarin berapa? Sekitar 7 ton. Ya, terutama ini buahnya ini udah langka di daerah Lampung Barat itu. Karena lahan udah sempit, banyak yang dikontrak, terus lahan itu dibongkar. Jadi bahan baku semakin sulit ya Pak? Ya, semakin sulit. Taufik menjelaskan, kendala pengrajin kolang-kaling saat ini adalah berkurangnya bahan baku karena telah banyak alih fungsi pohon aren menjadi lahan pertanian. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, Edi Suprianto, TV One mengabarkan. Demikianlah kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.